wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabe Salamat, Lingun Alatai, Salam Sahujud, Karende Malempang. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus. Yang terhormat kepada Bapak Paul Diman, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara retorika. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Herawasti Wahyunda Putri dari kelas A Angkatan 2025 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 253020202007 yang akan membawakan sebuah isu yang dikemas dalam pidato. Isu ini marak terjadi di lingkungan kampus yang hadir dengan tema hidup mahasiswa di era hedonisme. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat, kesehatan, dan kesempatannya, kita dapat berkumpul pada hari ini. Saya merasa sangat bersyukur bisa berada di depan teman-teman sekalian untuk berbagi pemikiran mengenai sebuah tema yang menurut saya pribadi sedang menjadi realitas yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa, yaitu hidup mahasiswa di era hedonisme. Bukan sekedar topik akademik, bukan sekedar isu sosial, tetapi cermin hidup kita sebagai generasi muda yang sedang mencari jati diri, bertumbuh dan berjuang membangun masa. Teman-teman sekalian, kita pasti sepakat bahwa kehidupan mahasiswa merupakan masa yang sangat penting. Masa di mana bisa membentuk karakter, masa untuk membangun relasi, masa untuk mengembangkan potensi, dan masa untuk merancang masa depan. Namun, di era modern ini, kehidupan kampus tidak lagi hanya berisi di ruang kelas, perpustakaan, ataupun laboratorium. Di luar tembok kampus, ada dunia sosial media, tren gaya hidup, budaya menongkrong, teknologi, dan standar sosial baru yang seakan ikut menentukan nilai dari seorang mahasiswa. Kita tidak hanya membuktikan diri lewat prestasi, namun seolah harus ikut membuktikan diri lewat penampilan, gaya hidup, dan aktivitas harian yang terlihat keren. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita sepakati apa itu hedonisme. Hedonisme bukan sekedar kesenangan. Hedonisme adalah saat kesenangan menjadi tujuan utama hidup. Ketika seseorang memprioritaskan kenyamanan, hiburan, dan citra diri dibandingkan tanggung jawab, masa depan, dan kebutuhan jangka panjang. Dalam kata lain, masalah terbesar hedonisme bukan pada kesenangannya, tetapi pada orientasi hidup yang hanya mengejar kesenangan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Fenomena yang kita bicarakan ini bukan sekedar tebakan atau asumsi. Ada fakta yang jelas menggambarkan perubahan gaya hidup mahasiswa di era digital. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2023, sebanyak 40,1% mahasiswa mengaku kesulitan mengelola keuangan karena gaya hidup konsumtif. Kata data Instinct Center 2024 menunjukkan bahwa 73% mahasiswa menggunakan sosial media lebih dari 4 jam per hari, dan 61% merasa harus mengikuti standar hidup influencer atau lingkungan sosialnya agar tidak terlihat ketinggalan.
Sementara Bank Indonesia pada tahun 2022 merilis bahwa pengeluaran digital terbesar mahasiswa bukan untuk pendidikan, melainkan untuk menongkrong, hiburan, serta berbelanja online. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan, riset psikologi Universitas Indonesia tahun 2023 menemukan bahwa gaya hidup hedonis meningkatkan resiko stres dan kecemasan hingga 52% karena mahasiswa merasa dituntut untuk terlihat keren dan sempurna di mata orang lain. Dari data tersebut, kita dapat melihat bahwa budaya hedonis tidak hanya berdampak pada dompet, tetapi juga pada kesehatan mental, kepercayaan diri, bahkan prioritas akademik. Sekarang coba kita refleksikan bersama. Berapa banyak dari kita yang pernah membeli barang bukan karena butuh, tetapi karena takut dibilang ketinggalan tren? Berapa banyak dari kita yang menongkrong bukan karena ingin bertemu teman, tetapi karena ingin difoto untuk Instagram? Berapa banyak yang dari kita yang menjadi lelah bukan karena tugas kampus, tetapi karena tekanan untuk terlihat bahagia di sosial media? Jika kita pernah, walaupun sekali, maka sesungguhnya kita sedang hidup dalam arus hedonisme. Teman-teman sekalian, gaya hidup hedonis dapat memunculkan beberapa dampak serius dalam kehidupan mahasiswa. Pertama, penurunan fokus akademik. Ketika waktu, tenaga, dan pikiran lebih banyak terserap pada hiburan dan pencitraan, prestasi akademik perlahan menurun. Bukan secara tiba-tiba, tetapi secara diam-diam. Kedua, masalah keuangan. Banyak mahasiswa akhirnya terbiasa memaksakan diri secara finansial. Cicilan pay letter, pinjaman online, bahkan tekanan pada orang tua demi pembiayaan gaya hidup. Ketiga, tekanan psikologis. Muncul rasa iri, minder, takut dikucilkan, cemas, dan merasa tidak cukup baik. Yang paling menyedihkan adalah hubungan sosial bisa berubah menjadi kompetensi gengsi, bukan ruang berbagi, tetapi ruang perbandingan. Namun, di sini saya ingin menekankan bahwa pidato ini bukan bertujuan untuk menghakimi atau menggurui. Kita semua manusia. Kita semua ingin menikmati hidup. Kita semua ingin merasakan kenyamanan. Kita semua ingin diterima oleh lingkungan sosial. Hedonis hadir bukan karena mahasiswa tidak bermoral, tetapi karena perkembangan teknologi dan budaya sosial memengaruhi gaya hidup kita. Jadi, masalahnya bukan pada kesenangan itu sendiri, melainkan cara kita memperlakukan kesenangan dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu anti hiburan atau anti bersenang-senang atau menongkrong. Kita hanya perlu belajar menempatkan kesenangan pada porsinya, menjalani kuliah dengan keseimbangan antara produktivitas dan relaksasi. Tidak apa-apa membeli barang bagus, tapi jangan mengorbankan masa depan untuk membeli pengakuan. Tidak apa-apa menongkrong, tetapi jangan sampai tugas terabaikan. Tidak apa-apa memposting kesenangan, tetapi jangan lupa ada hidup yang nyata yang menunggu untuk kita perjuangkan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar tetap waras di tengah arus hedonisme? Yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama adalah mengatur prioritas hidup, membedakan yang wajib
penting, dan hanya keinginan. Tujuan berkuliah tetap menjadi nomor satu. Yang kedua adalah belajar mengelola keuangan. Tuliskan pemasukan dan pengeluaran yang kita gunakan. Jangan biarkan uang habis hanya karena ikut-ikutan. Yang ketiga, bangun pertemanan yang sehat, bukan pertemanan yang mengukur nilai diri berdasarkan harga barang atau jumlah postingan. Yang keempat, batasi validasi dari media sosial. Tidak semua kebahagiaan harus dibagikan. Tidak semua pencapaian harus disaksikan oleh orang lain. Yang kelima, temukan kesenangan produktif. Kita bisa mengikuti organisasi, magang, volunteer, kursus, proyek penelitian, atau kreatif. Kegiatan yang bukan hanya menyenangkan, tetapi juga membangun masa depan kita untuk kedepannya. Teman-teman sekalian, masa mahasiswa berlaku seumur hidup, tetapi hasil masa mahasiswa akan kita rasakan sepanjang hidup. Jangan sampai kita menikmati kuliah namun menyesali masa setelah lulus. Bersosialisasi boleh, bersenang-senang boleh, bergaya pun boleh, tetapi jadikan masa depan sebagai pusat orientasi hidup. Generasi hebat bukan generasi yang tampil paling mewah, tetapi generasi yang paling siap menghadapi hidup. Sebelum pidato ini saya akhiri, izinkan saya menyampaikan sebuah harapan. Semoga kita menjadi mahasiswa yang bukan hanya cerdas di kelas, tetapi juga cerdas dalam memilih gaya hidup. Mahasiswa yang tidak mudah terseret arus, tetapi berprinsip dan tahu arah. Mahasiswa yang tetap menghargai kesenangan, tetapi tidak menjadikan kesenangan sebagai pusat hidup. Karena sejatinya, kebahagiaan terbesar bukan ketika orang lain bertepuk tangan untuk hidup kita, tetapi ketika kita merasa bangga terhadap hidup kita sendiri. Demikian pidato ini saya sampaikan. Terima kasih atas teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan sampai akhir. Saya memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.